Bapak Ibu ya. Cuma hari ini kita mungkin nggak pakai teori, untuk naskah dan dokumen sudah dikirimkan oleh Mbak Risma di grup ya tadi ya. Jadi ada buku saya yang tahun itu 2007 ya, tahun 2007 pernah bestseller untuk Love Crispy. Nah, malam ini kita akan bahas 2 sesi ya. Nanti Bu Farin dan teman-teman akan praktek step by step yang ada di worksheet yang sudah kita kirim. Di sana ada sheet 1 dan sheet 2. Jadi di sheet 1 itu seolah-olah kita itu bikin beberapa item produk bahan bakunya, nanti dikirim di outlet. Outlet tinggal melakukan proses coating atau menepungi dengan tepung crispy. Nah, ada sekitar yang bagian 1 ada sekitar 8 apa 9 ya yang dibikin oleh Bu Farin hari ini. Nanti di outlet tinggal aplikasi, kalau masalah bahan baku Bapak Ibu boleh diganti-ganti ya, ataupun ditambah dengan hal-hal yang baru ya. Ini termasuk yang kita masukkan di sini adalah kayak Iwan Street gitu ya. Tambahannya di sini malam ini Bapak Ibu saya kasih bonus cara membuat bumbu tabur, karena biasanya untuk crispy-crispyan ini kita kasih dengan bumbu tabur. Yang pasti pastikan bahan bakunya tetap harus continue ya. Kalau misalnya ini dipakai untuk camilan di restoran juga bisa, dipakai untuk jualan gerobak juga bisa, terus kemudian dipakai untuk di frozen, kemudian dijual di retail juga bisa. Cuma malam ini kita lebih fokus kepada dijual dalam bentuk gerobak atau gorengan. Sambil menunggu teman-teman yang lain datang, saya coba cek apakah Bu Farin sudah siap. Karena ini nanti waktunya agak panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi harus segera kita mulai on time. Nanti Bu Farin akan menjelaskan step by step-nya. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan untuk saya akan jawab. Nah, biar tidak terganggu, mohon maaf Bapak Ibu untuk suaranya di unmute semua ya. Jadi malam ini kita akan banyak bicara tentang coating food. Hampir 70% ngomongnya adalah soal coating food. Bagi teman-teman yang sudah ikut kelas saya, coating food itu mungkin udah nggak asing lagi. Kemarin kata Mbak Risma, apakah ini sama dengan aplikasi? Ya sama, asalkan Bapak Ibu bisa memahami, saya pikir mau dikombinasikan di sini juga bisa ya. Terutama mungkin yang ikut kelas Japanese itu lebih banyak fokus di coating food. Untuk besok kita ada kelas kue kering ya Bapak Ibu ya. Kelas kue kering ini kayaknya hanya bulan April ini saja ya. Karena kan Mei udah, hari raya itu Mei ya. Iya Maret aja ya. Hari raya apa Mei? Ya hari raya Mei, jadi kita selenggarakan jauh-jauh hari. Tujuannya apa sih? Biar Bapak Ibu bisa persiapan. Monggo yang belum join silakan join, masih ada seat. Jadi bisnisnya bisa segera dimulai. Kalau untuk crispy-crispyan ini mungkin cocok untuk jualan-jualan takjil, tapi kalau untuk kue kering ya, kue kering tanpa telur, untuk low cost kue kering, ini fokus adalah untuk bingkisan atau hantaran yang harganya memang murah ya, yang harganya murah karena kita tidak menggunakan telur, kemudian tidak ada olasan telur, terus kemudian sele-selenya juga kemarin pada saat iGilaf sudah kita praktekkan bagaimana caranya membuat selai murah. Kalau dibilang apakah kue ini enak-enak banget, ya nggak enak-enak banget, tapi
so-so lah ya, bisa diterima. Bukan jenis kue-kue yang keras banget terus kemudian rasanya nggak enak sama sekali. Masih well accepted seperti biskuit ya. Biskuit ya. Kalau menurut saya tesnya lebih enakan kue kering ini daripada biskuit ya. Ini kan teknologi yang saya pakai adalah teknologi untuk membuat biskuit, tapi kita terapkan untuk membuat kue kering. Sebetulnya sih sama aja sih, kue kering dan biskuit sama aja, cuma biskuit itu kan makanan daily, terus kemudian kalau kue kering lebaran itu hanya untuk lebaran aja, jadi terlihat istimewa. Itu ya, informasinya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi insight atau inspirasi buat Bapak Ibu yang pengen mencari tambahan pada saat menjelang hari raya Lebaran. Karena saya yakin nanti Lebaran ini saya belinya tidak sebesar tahun-tahun kemarin ya, karena COVID-nya belum selesai, ekonominya juga lagi turun. Jadi kue yang harganya murah tapi rasanya masih bisa diterima itu mungkin jauh lebih mudah untuk dijual. Kalau untuk goreng-gorengan ini bisa dijual untuk tambahan snack di restoran atau mungkin kita jual untuk pada saat mau maghrib untuk takjil dan sebagainya itu bisa, atau pakai gerobakan juga bisa ya. Bu Farin udah siap? Oke, ternyata Bu Farin sudah siap dari tadi. Silakan Bu Farin. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua ya. Selamat bergabung di kelas snack aneka snack crispy ya. Nah, Bapak Ibu sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farin. Saya yang akan memandu praktek dari awal hingga akhir dan saya selalu ditemani oleh tim UI juga. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir untuk proses praktek malam ini ya, dari awal hingga akhir akan disimpan oleh Mbak Admin dan akan di-share nanti juga di grup. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, barangkali nanti mau praktek atau bahkan ingin mempelajari ulang atau melihat mengingat-ingat kembali materi yang disampaikan atau praktik yang kita sampaikan, Bapak Ibu bisa membuka file tersebut kapan saja. Nah, apabila Bapak Ibu pun juga hari ini belum sempat untuk gabung, bisa juga sewaktu-waktu untuk melihat rekamannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuyun banyak juga tentang kelas kami yang berikutnya. Baiklah, tanpa ini ya, supaya tidak mengolor waktu, kita langsung saja praktek. Dan hari ini kita banyak banget ya kita bikinnya untuk malam ini. Jadi nanti setelah praktek akan materi langsung dengan Ibu Yuyun lagi ya. Langsung ya. Oke, hari ini kita bikin marinasi, bahan jamur tiram, bahan tahu, paru, tepung serbaguna, macam-macam ya, tepung celup, tepung mendoan, bumbu kare powder, bumbu rasa ayam. Kemudian bagian kedua nanti juga kita bikin Taiwan steak dorian ayam, jamur crispy, tahu crispy, paru crispy, bakwan, ketan. Banyak banget ya Bapak Ibu ya. Sepertinya lengkap banget. Nah, hari ini sekalian ya Bapak Ibu ya, kita akan menyampaikan bagaimana proses apa yang harus dilakukan pada saat kita menyetok produk kita di dapur pusat, dan kemudian setelah itu bagaimana mengaplikasikan produk tersebut di outlet, gitu ya. Nah, sekarang kita pura-puranya kita sedang di dapur pusat. Apa aja sih yang harus dilakukan dan yang harus dipersiapkan mengenai macam-macam produk yang akan kita jual, ya. Baik, sekarang kita ke nomor 1, sesuai resep ya. Kalau belum sempat ngeprint seperti ini nggak apa-apa. Kita simak aja, kita fokus ya. Oke, sekarang nomor 1 adalah marinasi ayam atau dori. Jadi ini bisa dipakai untuk ayam, ikan tidak hanya dori ya, ikan apapun bisa. Marinasi daging boleh-boleh ya, apa aja boleh. Namun di sini yang terpenting kita menggunakan fosfat atau STPP, sodium tripolyphosphate atau fosfat, yang bisa dibeli di toko bahan kue atau online juga sudah banyak. Nah, fosfat ini adalah fungsinya untuk mengikat kadar air di dalam daging
agar dagingnya tidak terlalu banyak mengeluarkan air pada saat proses dimasak, sehingga daging yang kita olah pada akhirnya hasil akhirnya ketika sudah digoreng tetap juicy dagingnya ya, dan tetap ibaratnya kalau daging itu kalau sudah tidak segar atau bahkan mengalami penyusutan yang banyak, sehingga ketika dimakan itu tidak terasa kesat ya. Nah, ini nanti tetap kenyal karena kita menggunakan STPP atau fosfat ya. Nah, fosfat ini harus didampingin dengan garam. Jadi pemakaian fosfat ini harus didampingin dengan garam. Andaikan Bapak Ibu bumbunya hanya menggunakan garam, nggak apa-apa. Yang penting garam fosfat. Untuk bumbu yang lainnya entah gula, entah merica, entah kaldu bubuk, vicin dan sebagainya, ini silahkan disesuaikan dengan resep Bapak Ibu. Yang terpenting ada garam dan fosfat, karena fosfat harus didampingi dengan garam. Garamnya seberapa? Sebetulnya disesuaikan lagi-lagi dengan selera Bapak Ibu. Yang penting ada garam untuk menemani fosfat ya. Nah, caranya bagaimana? Kita campur semuanya jadi satu bahannya. Nah, seperti ini fosfat. Bentuknya bubuk putih ya. Nah, ini harus didampingi dengan garam. Caranya nanti untuk mempersiapkan agar karyawan kita meskipun di dapur pusat dia tidak mengetahui resep kita, Bapak Ibu tinggal timbang semuanya jadi satu seperti ini ya. Entah itu menggunakan plastik. Nah, seperti ini timbang jadi satu. Nanti tinggal kita tulisin bumbu marinasi ayam. Ini ya, jadi mereka tidak mengetahui resep kita. Oke, karena ini saya 50-50, saya jadikan satu aja ya. Kita marinasi di sini. Oke. Untuk pencampuran atau marinasi ini pada ayam dan ikan tidak perlu membutuhkan air yang banyak. Airnya cukup 10% dari total daging. Kalau totalnya 1 kilo, berarti airnya cuma 100 ml. Nah, kebetulan ini ya, ikan dori saya ini, ya begitulah kalau kita beli di supermarket ya. Jadi dorinya ini 50-50. Ya, banyak airnya itu Bu Farin ya. Separuh es batu. Jadi nggak usah tambahin air. Jadi di sini kalau saya tambahkan air, terlalu banyak air. Jadi airnya dari dori aja ya. Jadi saya tidak perlu menambahkan air. Tinggal kita campur seperti ini dan akan dicampur oleh Mbak Tis ya. Dori rata-rata banyak airnya ya Bu Farin, mesti hati-hati ya. Ya, betul. Nah, ini kita biarkan agar meresap ya. Oke, sekarang kita ke jamur. Kita ke jamur tiram. Nah, langsung di apa? Di itu Bu Farin. Apanya, Bu? Yang apa, ayam dipukul-pukul tipis. Iya. Sebentar ya, ini ke jamur tiram. Nanti ini saya jelaskan, saya spinner. Pada saat saya spinner, saya akan menipiskan ayamnya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita ke jamur tiram. Nah, jamur tiram ini kita kukus dulu terlebih dahulu sekitar 10 menit. Ya. Hasil jadinya seperti ini. Baru kemudian kita spinner. Kenapa kita spinner? Agar air yang terkandung di jamur ini hilang. Karena kalau terlalu banyak air, nanti hasilnya tidak crispy. Jadi gampang melempem. Tuh ya. Nah, bolehkah diperas dengan tangan? Boleh, asalkan benar-benar terperas, asalkan benar-benar tidak ada kandungan air di jamurnya. Nah, kali ini saya akan spinner menggunakan mesin spinner. Pada saat saya spinner, Mbak Iis akan memberikan, Mbak Iis akan menipiskan ayam yang kita marinasi tadi, ya. Oke.
ayam tadi. Nah, seperti ini minta tolong plastik dibelah sama tepung. Tepung terigu boleh, maizena boleh. Ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita beli filatan sendiri, kita filet sendiri itu bisa, atau sudah beli juga bisa. Ini kebetulan saya beli di salah satu supermarket dan ternyata sudah filatan seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau filet sendiri monggo, jadi bisa menyesuaikan untuk ukurannya. Nah, coba kita timbang. Ini berapa gram? Ini sekitar 38. Biasanya 50 100 ya. Nah, ini saya akan mengajari bagaimana cara menyambung-nyambung. Nah, ini contoh 50 ya. Oke, ini saya akan besarkan. Saya mau ambil ini, saya jadiin 50 ya. 5. Oke, nah ini kan terbelah jadi 2 begini ya Bapak Ibu ya. Jadi contoh nanti pada saat Bapak Ibu filet, kan tidak harus filet itu melulu langsung filet langsung bisa mendapatkan 50 gram. Langsung filet atau 100 gram. Pasti terjadi sisa entah jadi 110, kemudian kita tinggal potong jadi 100. Nah, sisa-sisa potongan ini jangan dibuang, karena apa? Pasti jadi jadinya kecil-kecil ya. Contoh seperti ini kecil-kecil. Nah, bagaimana agar tidak terbuang? Kita lem. Nah, ya. Kita lem. Jadi seperti ini. Ini plastik, kita taburin. Boleh menggunakan tepung terigu atau maizena. Nah, kemudian ini kita taruh di sini. Oke. Di sini. Nah, ini terigunya atau maizena boleh sebagai lemnya, perekatnya. Nah, kita tumpuk di sini. Kemudian kita pukul-pukul. Ya. Ini kenapa dikasih tepung? Agar proses untuk pemukulannya jauh lebih mudah. Seperti ini ya. Kita potong. Baru kemudian nanti kita bekukan. Kita potong, kita pukul. Ini pemukulnya alami ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada pemukul daging, boleh pakai ulek-ulek ya. Oke, nah biasanya ini suka kita lihat di supermarket ayam yang tipis-tipis seperti ayam pok-pok seperti itu. Nah, oke, nah seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu banyak membuang sisa-sisa potongan ayamnya. Nah, kita lem seperti ini, kita rekatkan jadi satu. Kemudian kita bungkus seperti ini. Ya, minta tolong ya. Kita bungkus seperti ini. Nah, kita taruh. Berikut seterusnya kita tumpuk, kemudian kita bekukan. Nah, kalau tempelan seperti ini, syaratnya untuk penggorengannya nanti pada saat ditepungin, dia harus benar-benar beku. Kalau dia tidak beku, nanti pada saat digoreng, dia lepas Bapak Ibu. Karena ini sambungan ya. Tapi kalau beku bisa. Apakah bisa ya beku kemudian ditepungin? Bisa banget Bapak Ibu, semakin beku ayamnya, langsung ditepungin, itu semakin crispy nanti hasilnya. Oke ya. Oke, ini contoh untuk menyambungkan. Minta plastik lagi. Sekarang ini yang kebetulan 50 pas ya. Tapi ini contoh. Saya filetnya kurang bagus gitu, contoh 50 udah nemu gramasinya 50 gram, tapi kok bentuknya panjang seperti ini ya. Bagaimana caranya agar terlihat
tipis dan lebar. Jadi sama, kita gulingkan dulu di tepung, ya. Kemudian kita pukul-pukul seperti tadi. Ini memang harus dapur pusat yang nyiapin ya Bu Farin. Jangan sampai karyawan yang di outlet yang potong-potong ya. Kalau karyawan yang potong-potong ayam nanti di outlet tidak terkontrol ya Bu Farin ya. Iya, Karena betul. jauh dari Nah, kantor seperti kita. ini kita tutup. Kemudian kita pipihkan seperti ini. Kalau seumpama ingin menampilkan kita pukul-pukul, show-nya pukul-pukul gitu Bu Yun di depan customer, itu boleh. Jadi nanti ini kita kirim beku ke outlet. Nah, anak outlet tinggal show aja pura-pura Bu Yun, dok, padahal sudah ditipiskan ya. Jadi kalau mereka suruh untuk nipiskan dulu seperti ini, seperti yang disampaikan Bu Yun, tidak akan bisa terkontrol dengan baik ya. Nah, seperti ini. Oke. Itu seterusnya. Nah, jadi pipi ya Bapak Ibu ya. Oke, agar tidak banyak terbuat, jadi plastik ini bisa dipakai untuk beberapa di sini. Lagi. Nah, ini contoh lagi ya. Ini yang potongan, yang sambungan. Kita sambung menyambung. Nah, seperti ini ya, jadi kelihatan lebar. Bolehkah 100 gram totalnya? Boleh. Tergantung berapa nanti yang akan dijual. Gitu ya, Bu Yun ya. Oke. Kalau saya lebih suka 50, nanti tepungnya ditebelin. Ya, yang 50 nanti yang murah-murah ya di bawah harga 10.000. Nah, ini ya nempel ya, jadi kelihatan utuh. Oke, ini bisa lagi dipakai. Jadi pintar-pintar untuk bagi sini. Oke, kasih contoh lagi. Ini untuk ikannya nanti ya. Nah, agar kenapa diberi plastik seperti ini? Agar tidak lengket satu sama lain dengan ayamnya. Nah, jadi kita tumpuk seperti ini biar nggak lengket ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan mirip ya. Jadi tidak lengket satu sama lain. Kemudian kita bekukan. Gitu ya seterusnya ya. Mungkin cukup Bu Farin segitu ya. Tapi Dori jangan ya Bu Farin, Dori ya. Karena dari saya lembek. Iya, bisa ajur itu. Itu Mbak Iis membekukan itu ya. Boleh disetting. Membekukan. Ya. Mbak Iis membekukan. Langsung dibekukan ya. Jadi nanti gorengnya dari beku langsung, karyawan tidak ada lagi yang potong-potong ayam di lokasi ya Bu Farin ya. Kalau potong-potong ayam di lokasi, nanti ayamnya dibikin sate. Oke, sekarang kita spinner jamurnya ya Bu Yun. Baik, sekarang kita spinner jamur. Nah, ini mesin spinnernya. Ya, ini mesin spinnernya. Jadi jamurnya tidak perlu saya suwir-suwir. Kita biarkan utuh. Kita kukus kurang lebih 10 menit. Baru kemudian kita spinner. Kita tekan tombol on.
Nah, sekarang kita buka. Nah, seperti ini ya. Jadi kelihatan kering. Ya Bu Farin ya, ini bisa dibekukan. Kalau segar kan nggak bisa dibekukan, makanya kita mengambil mengambil istilah itu mengambil keputusan jamur tiram sebaiknya dimasak lalu dibekukan. Karena kalau kita pakai jamurnya itu segar, misalnya kita dapat kiriman pagi, nanti bisa aja jam 10 jamurnya udah rusak ya Bu Farin. Dan kenapa harus harus dispinat? Karena ternyata memang jamur ini airnya cukup banyak. Bukan dari jamurnya menurut saya, disemprot sama pedagang. Kecuali Bapak Ibu dapat langsung dari petani mungkin lebih oke. Ya. Nah, ini ya, selain fungsinya tidak gampang rusak, di samping itu nanti hasilnya jauh lebih crispy Win, kalau airnya sudah diperas ya. Nah, ini kita kemas, baru kemudian kita bekukan. Jadi hari ini malam ini Bapak Ibu kita langsung pura-pura dapur pusat, kemudian pura-pura di outlet gitu ya. Langsung aja ya saya kemas ya. Minta tolong plastiknya. Ini harus sosot ya Bu Farin ya, minimal 30-40% sosotnya. Biasanya sekitar 30-40%-an Bu Yoyo. Pada saat dikukus pun dia menyusut, apalagi diperas ya. Kalau karyawannya tidak bisa bagi-bagi, sebaiknya dibikin per porsi, nggak apa-apa ya Bu Farin ya. Betul. Kalau pengalaman kita sulit karyawan itu bisa bikin porsi-porsi gitu. Jadi misalnya 50 graman gitu. Nah, ini kita kasih contoh 50 graman aja nih ya Bu Yun ya. Iya, iya. Minta timbangan kalau. Jadi nanti outlet itu sudah dalam bentuk bungkus-bungkusan satu, ada pembeli ambil, ada pembeli ambil. Jadi tinggal ambil gunting, langsung proses gitu ya. Tenang, habis ini kita kasih contoh juga ya. Nah, seperti ini kita timbang per 50 gram. Ini ada yang bilang setelah ditepungin lalu dibekukan. Outlet tinggal goreng apa bisa, Bu? Kalau ditepungin berarti misalnya ibu karyawannya itu benar-benar luar biasa, nggak bisa sama sekali ya mau nggak mau ditepungin di dapur pusat. Tapi gampang rontok ya Bu Farin ya. Gampang rontok memang banyak yang kebuang nggak terkontrol. Iya, soalnya namanya crispy nih. Saya pengennya itu keritingnya kelihatan. Tapi kalau memang karyawannya udah parah banget ya mau nggak mau berarti harus di crispy di dapur pusat, dibekukan, dikirim. Oke, ini ya per 50 gram. Itu ya. Contoh saya kasih contoh satu lagi. Oh, 100. Oh, Bu Yun kok pas. Oke ya. Kemudian tinggal dikirim. Nah, seperti ini baru kita bekukan ya. Oke, kita lanjut ke tahu. Nah. Ya. Nah, untuk tahu Bapak Ibu, kirimnya ke outlet pun sudah digoreng setengah matang seperti ini. Jadi anak outlet tinggal nepungin doang. Jadi tahu sudah kita potong-potong gadu, kemudian kita bumbuin. Kebetulan di sini di resep bumbunya cuma kaldu ayam bubuk. Boleh nanti Bapak Ibu tambahin bawang putih, garam, silakan ya, monggo ya. Ini nggak perlu pakai STPP, kenapa? Karena kan bukan daging, ya. Nah, ini kita goreng setengah matang, kemudian kita kemas, kita kirim ke outlet. Baik, minta tolong plastiknya. Kita kemas per 50 gram juga. Ini Bu Yun, biasanya 50 gram. Ya.
Oke ya, coba kita lihat 50 gram. Jadi memang tahunya kita goreng 3/4 matang biar lebih renyah ya. Kalau masih mentah itu ada kandungan air. Nanti setelah 1 jam itu kayak semacam lembek gitu ya Bu Farin. Alot, Ya. lihat. Terus kemudian kalau masih mentah tuh proses untuk penumpungannya juga susah Bu Yun, gampang hancur. Ini yang 100 ya. Kita kasih contoh yang 50 gram. Nah, ini 50 gram segini. Oh, taruh sedikit ya kayaknya ya. 100 deh. Nah, seperti ini ya. Baik, ini akan diteruskan oleh teman-teman. Saya langsung ke paru. Ya. Nah, kita ke paru. Separuh hatiku. Nah, ini ke paru. Kita marinasi untuk parunya. Nah, paru ini untuk bumbuinya, ke marinasinya tidak perlu menggunakan fosfat. Kenapa? Karena tidak mengandung, dia kan tidak mengandung daging ya. Jadi ini tidak ada, kalau paru, ceker, hati, itu kan tidak berserat ya. Jadi tidak berdaging di situ, jadi tidak membutuhkan fosfat. Oke, kita bumbui semuanya di sini. Jadi paru ini sudah saya rebus. Boleh pada saat sebelum direbus, dibumbuin. Biasanya kan paru suka bau amis banget gitu ya. Boleh dibumbuin menggunakan bumbu kuning, ada kuning dan lain sebagainya, monggo. Dan setelah itu dibumbuin lagi seperti ini biar andaikan asinnya hilang atau apa, boleh silakan ya. Kita terserah untuk membumbuin, terserah Bapak Ibu. Dan untuk resep silakan disesuaikan dengan selera Bapak Ibu ya. Oke, tinggal seperti ini baru kita kemas. Kalau untuk paru punya mesin lebih cakep ini Bu Farin ya. Berapa Bu? Kalau punya mesin lebih cakep dari beku. Ya betul. Tipis. Jadi lebih cocok pakai mesin jadi tipis banget besarnya. Kalau hari ini agak sedikit tebal ini Bu Farin ini. Harus pakai mesin ya Bapak Ibu. Kalau nggak pakai mesin memang nggak bisa tipis. Usahakan pakai mesin slicer. Jadi nanti hasil parunya mesin slicer ya Bu Yun ya? Ya betul. Kalau ada mesin nggak usah direbus dulu, nggak apa-apa, langsung dari mentah nggak apa-apa. Ada mesinnya untuk potong-potong. Kalau masih mentah pakai manual untuk motongnya atau ngirisnya agak susah ya kalau masih. Oke, kita timbang, kita kemas seperti tadi. Nah, sama ya prosesnya. Oke, begitu seterusnya. Jadi tinggal kita kirim seperti ini ya. Nah, outlet nanti tinggal gunting, proses ngepungin. Tinggal gunting, proses ngepungin. Oke. Ini susutnya juga cukup banyak ya Bu Farin, hati-hati ya teman-teman ya. Paru susutnya banyak. Oke. Sekarang kita ke membuat tepung ya, nomor 5. Bahan tepung serbaguna. Wah,
bahan tepung serbaguna ini bisa dipakai macam-macam ya. Ini nanti bisa dipakai untuk paru, untuk tahu, untuk apa ini jamur, tempe, bahkan juga bisa untuk pisang, ya boleh, kentang, apa aja. Jadi ini serbaguna. Jadi di sini setelah Bapak Ibu bisa membuat tepung serbaguna seperti ini, tidak hanya bisa menjual produk yang sudah jadi ditepungin, namun bisa menjual produk bentuk bubuk. Jadi menjual tepung instan serbaguna. Gitu ya. Jadi ternyata untuk membuat seperti itu mudah sekali ya. Bisa nanti Bapak Ibu declare tepung instan serbaguna untuk ayam crispy. Ya. Kayak Sasa, Ajinomoto ya. Betul. Itu pasarnya gede Bapak Ibu ya. Kalau untuk rasa silahkan disesuaikan aja dengan selera. Boleh ditambahin boleh diberi kunir bubuk, jahe bubuk, apalah untuk resep ya, agar hasil tesnya lebih gurih dan enak ya. Oke. Nah, di sini kita akan campur semuanya. Nah, semuanya bentuk bubuk di sini ya, ada tepung terigu, SAPP. SAPP itu apa? Sodium acid peroxide, yang fungsinya agar hasil gorengannya nanti tidak terlalu berminyak. Apa tuh? Beda ya, tadi SPPP atau sodium tripolifosfat yang fungsinya adalah untuk mengikat kadar air di dalam daging. Jadi dia hanya digunakan untuk daging. Kalau SAPP, kayaknya perlu belajar lagi nih ya Bapak Ibu ya, kayak sekolah ya. Sodium acid peroxide yang fungsinya adalah agar hasil gorengannya nanti tidak terlalu berminyak. Jadi SAPP ini tidak untuk daging, tapi diaplikasikan untuk tepung-tepungan atau bahan cair. Jadi biasanya dipakai untuk tepung celup, begitu dan sebagainya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualan tepung instan, ya tinggal jualan kering. Bisa jadi setelah ikut kelas ini saya nggak jadi jualan yang bentuk crispy, saya tepungnya aja, boleh silakan ya. Jadi nanti berikan suatu kesan tersendiri atau keunikan atau kelebihan dari produk Bapak Ibu bahwa menggunakan tepung ini ayam crispy, entah ayam crispy ya, ayam crispy Bapak Ibu tidak berminyak, boleh disampaikan seperti itu ya. Nah, SAPP ini bentuknya memang hampir mirip dengan STPP, bubuk putih. Jangan khawatir, di toko bahan kue sekarang juga sudah banyak, atau di online juga banyak. Ya, nah semuanya secara resep tinggal kita campur aja jadi satu seperti ini. Nah, ini masih di dapur pusat ya Bapak Ibu ya. Ini area dapur pusat. Jadi semuanya ditimbang Bapak Ibu seperti ini. Nanti dikemas jadi satu. Ya. Ini jangan dibuang ya, kita pakai boleh. Nah, ini SAPP-nya. Nah, sekarang kita aduk jadi satu seperti ini. Misalkan tercampur dengan rata ya. Ingat ya, ini kita masih di dapur pusat. Nah, kemudian kita kemas ke dalam plastik. Nah, ya. Seperti ini. Kita kirim ke outlet. Lala, Bapak Ibu sudah bisa jualan tepung instan ya. Kalau pengen warnanya kuning, kasih apa ya? Kasih aja kunir bubuk. Nah, mudah ya Bapak Ibu ternyata bikin seperti ini ya.
Jadi bawang putih pakai apa? Bawang putih bubuk. Jadi semuanya bentuknya bubuk ya. Oke, kemudian kita sil. Udah ya. Sekarang kita bikin tepung celup. Nah, prosesnya sama ya Bapak Ibu ya. Kita membuat tepung celup seperti tadi, semua bahannya kering atau bubuk. Namun untuk pembuatan tepung celup ini ada 5 bahan yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau untuk tepung serbaguna ini pastinya untuk filernya pasti menggunakan tepung terigu ya. Namun untuk bahan lainnya silakan diaplikasikan sendiri atau disesuaikan dengan resep Bapak Ibu. Tapi kalau untuk membuat tepung celup ini, jadi tepung celup ini Bapak Ibu one for all. Penggantinya telur, andaikan Bapak Ibu mau membuat ayam crispy, tidak perlu telur sebagai celupannya. Jadi bisa menggunakan tepung celup ini. Pisang crispy dan lain sebagainya. Ini dipakai nanti semuanya, semua produk. Nah, kelebihan dari tepung celup ini, Bapak Ibu, semakin lama dipakai biasanya kan semakin kental, ya. Semakin kental, kita tinggal tambahkan air. Semakin kental, kita tambahkan air. Nah, kok bisa semakin kental? Karena di sini kita menggunakan CMC atau karbomethyl cellulose. Ada lagi tadi STPP, SAPP. Sekarang CMC, karbomethyl cellulose, yang fungsinya adalah sebagai pengental dan stabilizer. Keunggulan dari CMC ini sehingga tepung celup kita menjadi murah karena penggunaan airnya cukup banyak. Nah, kalau semuanya sudah dicampur bentuk bubuk seperti ini, terus kemudian kita tuang air, kita pakai lama-kelamaan semakin kental Bapak Ibu, tinggal nambahin air. Semakin kental tinggal nambahin air. Jadi lebih ngirit daripada telur. Apa bedanya kalau celupannya hanya menggunakan air? Biasanya kasusnya suka copot bajunya dengan bahan bakunya. Biasanya antara tepung dengan tahunya atau ayamnya itu suka copot. Benar nggak Bapak Ibu? Karena tidak ada pengikatnya di sini. Ya. Nah, untuk membuat tepung celup ini ada 5 bahan yang wajib digunakan. 1, tepung terigu yang sebagai fillernya, protein rendah atau sedang, kemudian susu bubuk sebagai pengikat, soda kue sebagai perenyah, CMC sebagai pengental dan stabilizer, kelima air dingin. Kenapa air dingin? Karena ada soda kue dan soda kue ini bekerja pada saat suhu panas, pada saat di penggorengan. Sebelum dia masuk ke penggorengan, makanya dia ditahan dulu dengan air dingin agar dia tidak bekerja terlebih dahulu. Saya ulang ya, untuk membuat tepung celup ini ada 5 bahan yang tidak boleh ditinggalkan. 1, tepung terigu sebagai fillernya. 2, susu bubuk sebagai pengikatnya. 3, soda kue sebagai perenyah. 5, CMC sebagai pengental dan stabilisernya. 5, air dingin. Nah, untuk bahan yang lainnya, entah itu maizena, bawang putih, garam, ini silakan disesuaikan. Andaikan ditambahkan tapioka boleh? Boleh. Ditambahkan tepung beras boleh? Boleh, semuanya masing-masing penambahan bahan baku akan menghasilkan tekstur sendiri-sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sesuai resep. Jadi SAPP tidak termasuk 5 bahan ya. Tidak termasuk wajib 5 bahan. SAPP boleh, ada, boleh, tidak. Namun kelebihan SAPP, hasil produknya nanti tidak terlalu berminyak. Baik, ini semuanya saya campur jadi satu. Ya. Oke. Sesuai resep ya Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu masih banyak yang bingung Bu Farin. Kalau tepung serbaguna itu kayak sasa ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mau jualan crispy, ya harus ada tepung celupnya. Kalau misalnya kita mau jualan tepung breeder yang serbaguna, ya resep yang
tepung serbaguna ini ya Bu Farin ya. Ya, Nah, kalau jadi celup dijual itu biasanya tuh ibu-ibu nggak pakai celup-celupan gitu. ya, jadi gini Bapak Ibu, ya memang mungkin bingung di sini. Tepung serbaguna itu seperti kalau kita beli punya Sajiku, Sasa, punya Sasa, dan lain Mina. sebagainya. Nah, ya. Jadi merek-merek itu yang biasanya dipakai tepung instan ayam crispy, tepung instan pisang goreng. Ada kan? Ya, seperti itu. Itu seperti yang sebelumnya kita ini tepung serbaguna ini kita bisa jual bentuk tepung seperti ini. Nah, ini bisa kita pakai untuk bermacam-macam produk. Tapi kalau untuk tepung celup ini kita butuhkan karena kita jualan produk yang sudah ditepungin, produk yang sudah matang. Jadi dibutuhkan tepung celup. Tapi kalau kita jualan bentuk bubuknya aja, boleh dicontoh tepung yang serbaguna. Jadi mereka untuk celupannya silakan terserah customer. Yang penting kita memberikan tepung serbaguna yang bisa dipakai untuk ayam crispy. Andaikan declare-nya Bapak Ibu ayam crispy. Paham ya? Tapi karena hari ini kita juga akan membuat produk yang sudah jadi, yang ditepungin, jadi dibutuhkan tepung celup. Nah, kita tidak menggunakan telur karena telur mahal. Makanya kita bikin sendiri tepung celupnya. Nah, tepung celup ini bisa dipakai untuk semuanya. Ya, Anda kan mau bikin tempe crispy. Jadi dari tepung kering, tepung celup, tepung kering kita goreng. Nah, kebetulan tepung serbaguna yang saya bikin ini nanti saya pakai sebagai tepung keringnya. Nanti ya biar paham. Jadi ini saya jelaskan dulu. Oke, sudah paham, Ge? Nah, ini kita aduk seperti ini. Kemudian kita kemas lagi. Kalau untuk tepung celup menggunakan tepung serbaguna itu bisa, tapi hasilnya kurang perform ya Bu Farin ya. Betul. Ya, itu alasannya. Tapi kalau mau dijual ke ibu-ibu rumahan nggak perlu pakai tepung celup. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Kita membuat tepung mendoan dulu ya. Wah, lengkap ya, kita bisa bikin tepung mendoan. Kita bisa bikin tepungnya sama aja ya Bu Farin ya, ya. Yang nomor 1 ya. Nah, itu tadi. Ya. Ya, mau nomor 1 tepung serbaguna ini dideklar tepung mendoan, boleh. Ya. Atau pakai resep yang ini juga boleh, apa aja ya. Prosesnya sama ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita juga menggunakan bawang merah goreng ya. Ini sebagai rasanya aja biar gurih. Boleh pakai bawang merah goreng, bawang putih goreng. Kita haluskan ya. Oke, ini saya campur semuanya jadi satu. Udah banget ya caranya ya, tinggal campur-campur aja. Oh, bahannya juga kering semuanya. Tetap ya, di sini kita juga pakai SAPP.
bawang merah gorengnya. Oke, ini kita campur. Nah, sama deh. Tinggal kemudian kita kirim ke outlet. Jadi kita sudah prepare semua ini, kita sudah mempunyai stok ya di dapur pusat. Jadi anak outlet order gitu kan, order tepung serbaguna sudah ada stoknya di dapur pusat. Kalau mendoan mungkin tepung berasnya lebih banyak dibandingkan tepung crispy, gitu aja sih ya permainannya, sama dikasih bumbu ya. Ini ada pertanyaan, biangnya kapan bikin tepung celup itu biang ya Bapak Ibu ya? Buttermilk atau tepung celup itu biangnya nanti. Biasanya kan teman-teman UKM ini kan sering menggunakan air dingin ya Bu Farin. Kalau kita enggak ya. Kita menggunakan tepung buttermilk atau tepung celup yang tadi dibilang Bu Farin 5 tadi ya. Kalau pengen lebih simpel ya 5 tadi ya. Oke. Sekarang kita ke rasa kare. Nah, kita membuat bumbu tabur ini Bu Yuyun. Ya, bumbu tabur. Nah, ini semuanya bentuknya juga bubuk atau kering ya. Tinggal kita campur aja. Jadi nanti kita sudah bikin entah itu tahu crispy dan sebagainya, ini sebagai taburannya ya. Oke, sekarang kita tinggal campur aja. Nah, untuk tepung maizenanya atau tepung jagungnya kita sangrai dulu karena ini nanti kan tidak mungkin dimasak ya, sebagai taburan agar matang. Jadi kita sangrai dulu ya. Oke, ini semua bahannya kita masukkan. Karena ini rasa kare gitu ya. Ini cabai bubuk, berarti saya pakai kare bubuknya di sini. Oke, ini maizena yang sudah disangrai. Maizenanya jadi filler ini Bu Farin. Betul. Biar nyampur boleh di blender atau di apa Bu Farin, di chopper ya. Boleh agar tercampur dengan sempurna ya Bun ya. Biasanya kan suka ini ya, memerengkel. Apa itu memerengkel? Jadi ada gumpalan-gumpalan, biasanya bawang putih nih yang suka ngumpal-ngumpal itu ya. Ini saya food pro aja boleh. Biar halus Bu Yun, biar tercampur dengan rata ya Bu Yun ya. Oke, ini akan di blender. Saya masukkan ya Bu Farin ya. Nah, ini biar ini ya campur dengan rata. Ini ada yang tanya maizenanya berapa menit sangrainya sampai matang ya. Foto mamanya kelihatan ini kecoklatan.
Farin, bumbu karenya merek apa hari ini? Saya pakai itu apa itu kupu. Langsung aja dipasang dulu. Kalau karenya mau bagus, pakai yang madras ya. Iya, tapi agak sedikit mahal, tapi Iya, siapa yang punya? tapi itu bagus banget. Kalau kupu-kupu biasa-biasa aja sih gitu. Oke. Maizena disanggra biar matang, Bu, karena ini langsung dimakan nanti. Oke, sekarang saya yang bikin rasa ayam ya, tadi rasa kare. Prosesnya sama, ini maizena yang sudah kita sangrai. Kemudian kita campurkan semua bahannya. Ini ditambahin cabai juga boleh, Bu Farin ya. Ya, kalau resep saya yakin Bapak Ibu lebih jago lebih. Tambahin black pepper ya, jadi black pepper. Jadi ini maizenanya sebagai fillernya ya. Oke, ini semuanya kita campur, kita tuang. Pakainya gula ini ya, gula bubuk ya. Udah halus ya. Oke, kita aduk aja di sini. Enak tuh Farin. Kita dulu nanti aja kalau udah matang biar. Karena kering semua ya. Wah, udah selesai nih. Sekarang kita tinggal goreng-goreng. Oke, sekarang kita membuat tepung celupnya dulu ya. Nah,
sekarang kita menginjak ke dapur pusat. Ya, dapur otot nih Bu Yun. Dapur pusat udah selesai. Nah, sekarang kita pura-pura ini di dapur outlet. Ya, apa sih yang harus dilakukan atau yang harus di-prepare untuk anak outlet? Jadi seolah-olah semuanya ini sudah dikirim dari dapur pusat. Berikut ini ya, berikut juga dengan ayamnya tadi, ikannya tadi, parunya tadi, ya sudah dikirim. Pura-puranya masih berpisah, jadi dari itu yang kita goreng nanti. Kemudian yang tepungnya, nanti saya bikin tepung celupan dulu karena mau sebagai celupan untuk semua gorengan. Ya, ini berapa gram minta tolong timbangan? Nah, ini 300 mili. Jadi 300 gram gitu ya. Nah, hari ini kita pakai gorengan semuanya, pakai celupan semuanya. Untuk pembuatan tepung celup ini kan harus menggunakan air dingin ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi tepungnya sudah dari kita dapur pusat, anak outlet tinggal menambahkan air dingin. Air dingin seperti apa sih? Es batu boleh dikasih air di air dingin, atau boleh sebelumnya prepare air disimpan di dalam kulkas dulu boleh ya. Yang penting dingin. Nah, perbandingannya 1:3 atau 1:4. Kok atau karena gini, masing-masing penambahan berapa persen air yang dituang akan menghasilkan tekstur sendiri. Semakin encer tepung celupnya, hasil jadinya semakin rikih tepungnya, tapi semakin renyah namun rikih. Tapi kalau agak tebal, kelihatan kokoh hasil gorengannya atau crispy-nya, gitu ya. Saya pakai 1:3 aja, ya. 3. Jadi 1:3 itu apa artinya? 1 adalah total. 1 adalah total total tepung celup. 3-nya adalah air dingin. Jadi ini saya timbang tadi 300 gram, berarti air dinginnya adalah 900 ml. Tapi kalau Bapak Ibu enggak menurut saya seperti kata Bu Farin sama Bu Yun 1:3 terlalu tebal menurut saya mungkin ya. Saya pengennya memang kelihatan lebih crispy banget, enggak apa-apa ringkih. Mungkin memang itu suatu karakter dari produknya Bapak Ibu, mau enggak 1:4 aja boleh. 1:3,5 boleh, silakan diatur. Ya, oke. Jadi hari ini saya pakai 1:3, satunya total tepung celup, 3 adalah air dingin. Jadi airnya 900 ml. Karena di sini ada CMC, biasanya CMC itu kalau dikasih air itu kental dan pengadukannya agak berat. Saya pakai hand mixer aja ya, karena saya malas pakai begini ya. Saya pakai hand mixer di sini. Oke. Teman, nggak kurang ini ya besar. Nah, ini air dingin ya, kebetulan tadi es batu dikasih air sama teman-teman, jadinya dingin dah. Hah? Total. Apa agak hari ini cadel-cadel begitu, Bu Yun. Pakai yang mana? Ini ya, biar enggak ini tumpah-tumpah ya. Oke. Wah, harus jadi pukul gitu ya. Nah, caranya kita tuang sedikit demi sedikit agar bisa larut dengan sempurna semua bahannya ya. Oke, boleh ditambahkan lagi. Nah, begini ya, caranya sedikit demi sedikit.
Oke. Nah, ya. Tepung celupnya udah jadi. Ini. Nah, ini untuk predas dan bidennya. Predas biden itu apa sih? Tepung kering lapisan pertama itu predas, feeder tepung kering lapisan kedua. Ya. Nah, ini saya pakai tepung serbaguna yang tadi. Oke. Oke, nah api kita nyalakan, ya. Nanti aja, dulu. Saya ke yang ini dulu ya. Ayamnya tadi kan banyak yang apa ini tempel-tempelan ya. Jadi biar dia beku dulu. Saya yang ini dulu ya. Nah kita proses sudah panas, ya. Jadi caranya seperti ini. Ini anak outlet ya. Outlet ada orderan nih contoh. Nah tahu. Tinggal gunting, kemudian tinggal tuang di sini. Kenapa saya ngasihnya sedikit? Agar tidak banyak yang terbuang. Jadi nuangnya sedikit demi sedikit. Biar bisa terkontrol ya Bapak Ibu ya. Ya seperti ini. Ini nanti kita coba ditimbang Bu Farin ya. Jadinya berapa ya? Oke. Hasil jadi setelah digoreng ya. Jadi tujuannya ditimbang biar tidak ada korupsi atau konsumen selalu dapat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Betul. Nah, seperti ini.
Bu Farin. Oke. Tunggu, biar panas dulu ya. Jadi usahakan dia panas. Oke, boleh ini. Di sini. Ya, saya tunggu minyak gorengnya panas. Peredas dan ini peredas Bu Yun. Ini. Betul, ini 3. Jadi pre-dusting itu adalah proses penepungan awal ya. Bisa menggunakan tepung breeder, bisa menggunakan terigu, bisa menggunakan maizena, terserah, nggak apa-apa ya. Kalau pengen murah pakai terigu aja boleh ya. Oke, minyaknya sudah panas. Ini saya goreng. Usahakan dari breeder langsung digoreng ya. Nah, seperti langsung tutup. Kita goreng. Oke, lagi. Sorry. Yang dicampur ya Mbak Is, biar 50 gram dulu tadi habis ya. Jadi kalau dicampur gini kita nggak tahu, kan kecampur ya. Nah, ini contoh perlakuan karyawan yang salah ya. Saya kaget lihat Mbak Is campur di sini. Nah, ini SOP-nya Bapak Ibu. Jadi ini contoh. Jadi perlakuan yang salah sudah kita kemas per 100 gram, namun perlakuan karyawannya suka seenaknya. Jadi tadi kan di sini udah 50, di sini saya biarin dulu karena saya nunggu air minyak gorengnya panas. Tapi ternyata ini tadi masih ada sisa, Mbak Is masukin. Ini salah. Karena apa? Karena tercampur. Jadi nggak tahu ya tadi sisanya berapa. Tuh, ya, jadi proporsi dulu diselesaikan. Nah, usahakan setelah itu kita remas-remas seperti ini agar tidak banyak yang menggumpal. Ya. Betul, betul. Nanti kita kemas seperti apa itu? Kemasannya biasanya ada yang kemasan seperti kantong itu ya. Itu boleh diambil. Saya pakai dua ya, biar cepat. Bu Farin, tahu crispy sama ini apa bubuk kare? Oke. Oke. Ini ada orderan. Ini tarik. Nah, on proses ya. Punya.
Suhunya 160 ya. 170. Ya. 160, 170. Oke. Yap, kita goreng sekitar 2-3 menitan ya. Tergantung dari besar kecil ukuran tahunya. Ini kita goreng lagi. Nah, itu hasil gorengannya. Cakep ya, tahunya kelihatan kokoh. Oke. Nah, saya akan goreng jamur ya. Nah, ini sedikit demi sedikit ini saya nuangnya. Ini nggak banyak yang kebuang, Bapak Ibu. Nah, Iis ada orderan tuh, udah selesai belum? Oke, ini jamur crispy-nya. Wah. Coba ditimbang itu jamur crispy. Jadi kayak gitu kan enak ya Bu Farin ya. Tuh kering banget ini jamurnya. Jadi karyawan tidak ada kemungkinan Apa itu nih? nitil itu colek-colek makanannya. Ya. Di samping dikukus ini Bu Yun untuk menghilangkan rasa langunya dari jamur Bu Yun. Iya, kalau jamur enoki nggak perlu loh ya. Nah, Kalau ini jamur kita enoki goreng segar. ya. Karena jamur enoki kering. Semua jenis jamur bisa di crispy ya. Nah, Mbak Iis lagi persiapan orderan. Minta bumbu kare ya. Iya, bumbu kare ya orderannya Bu Yun. Bumbunya 20 graman Mbak Iis. Oh, bentar Bu Yun. Kita timbang. Jadi 214. Tadi 100. Wow. Banget. Ini untuk tahu crispy ukuran jumbo. Ukuran jumbo. Oke. Ini udah.
crispy-nya, Bu Yun. Ya, karena kering Bu Farin. Itu boleh Kelihatan pakai, dalamnya boleh kecoklatan dihidangkan pakai kering. mayones. Nah. Apa itu Mbak Is? Mengocok ya. Kocok. Nah, saya paru nih. Jadi begini aja ya, anak otot tinggal tuang-tuang aja seperti ini. Oh ya jelas dong. Sebentar ya, saya nyasain yang paru. Ini kita goreng. Jamurnya minta pakai saus sama mayones ya Bu Yun ya? Ya, Apa? Oh, saus aja. caranya dia dulu. Ini yang satu porsi yang mana? Ini. Oh, Hasilnya, aduh ya, jangan lupa Mbak Ii. Oh, hai. Jamurnya ini ringan banget ya Bu Farin ya. Jadi volumenya tinggi. Jadi 93. Oh, rata-rata 50%. Hampir 100 gram ya. Banyak ya. Saya ikan. Oh, saya ikan. Saya nepungin ikan. Saya tahu. Jadi ditimbang ini hanya awal aja ya Bapak Ibu ya, untuk mengetahui tingkat prosentase, karena tadi Bu Farin 1:3. Kalau Bu Farin menggunakan 1:4, mungkin enggak 50% gitu ya. Jadi nanti awal-awal harus dicari dulu kira-kira ini nanti berapa persen, sehingga jadi dasar kita untuk menentukan harga. Nah, ini ikannya. I'm sorry. Habis kameranya dekatnya. Karena yang benar-benar memperlihatkan ke Bapak Ibu ya, Mbak Risma ya. Boleh dikasih contoh yang untuk dine-in, Mbak Is? Ya.
Boleh tahu crispy-nya yang untuk daging, Mbak. Nah, ini saya ayam ya, dari beku. Kita pilih beku. Ini yang emang udah barusan aja sih ya. Nah, ini kelihatan ya beku ya. Lumayan lah beku. Oh, ini yang sambungan tadi Bu Yun. Nah, ini kita kasih contoh nih dari beku seperti ini ya. Oke, ada yang sudah ini sudah selesai. Oke, palunya udah coba kita. Nah, langsung kita celupkan di sini. Nggak perlu peredas lagi. Tadi kan sudah kita peredas ya pada saat pukul-pukul atau menyambungkan. Nah, makanya harus beku ya Bapak Ibu ya, agar tidak rusak sambungannya ya. Ya, tepungnya kurang. Nah, ini karena memang bekunya belum beku banget. Nah, seperti ini. Jadi intinya dari beku bisa langsung kita goreng. Nah. Oke, kita ambil lagi, saya cari yang beku. Ini tadi yang utuh ya. Ini. Jadi nanti anak-anak di outlet sudah menerima dalam bentuk potong-potongan seperti ini ya. Jangan ngasih potongan, jangan ngasih ayam file anak outlet suruh ini potong-potong sendiri, terlalu beresiko. Hah? ayam. Nah, ayam udah, nori udah. Sekarang kita bikin. Oh iya ya, kentang crispy. Kentang crispy. Kentang crispy ini tuh yang kenyang-kenyang ini. Biasanya ini kita timbang. Gini ya cukup Yun.
Oke, kita goreng. Prosesnya sama semua ya. Ini kalau mau kerjanya biar kelihatan. Udah. Taruh. Ini ayam ya. Ayam apa? Ayam palsunya Bu Farin. Ayamnya disambung-sambung. Nah, itu yang disambung itu. Iya. Ini ayamnya disambung. Jadi bukan ayam utuh. Kita potong-potong untuk ayam kok ini ya Bu Farin ya. Buka aja bariskan. Ini udah goreng-gorengnya. Saya mau bikin tempe mendoan nih, Bu Yun. Ya Bu Farin. Tempe mendoan. Wow. Ini pesta ya malam ini. Yang paruhnya Mbak Iis dikasih bumbu. Minta bumbu apa, Bu? Bumbu kare ini cocok ini. Paruh ini. Nah, Bapak Ibu, untuk tepung mendoan ini bisa dipakai untuk tepung bakwan. Anda kan mau bikin bakwan ya, atau pakai tepung mendoan juga bisa boleh ya. Bisa boleh ya. Jadi ini saya ambil berapa gram ya? Ada di sini untuk bakwannya. Mendoannya saya pakai 250 ya. Pakai bentukannya jadi renyah dan gemuk jadi cabai.
Oke, Mbak Gita. Mas, boleh di video dulu. Mau rasa apa ini, Bu Risma? Nah ini ya bentuknya ya crispy banget. Banget. Mau dikasih bumbu apa? Mbak Is? Ayam. 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 Oh, Bun, saya bikin bakwan dulu boleh? Boleh. Ini saya bikin bakwan nih, Bun. Jadi bakwan ini bisa pakai, kalau sayurannya bisa di ini ya, boleh pakai kubis, boleh ada tauge, ada wortel ya. Kemudian dikasih irisan bawang. Tambahin sosis boleh ya. Boleh, nanti untuk apa hiasannya. Campur jadi satu ya, Barin ya. Ya. Kasih air dingin juga. Oke, saya minta air dinginnya. Nah, airnya ini menyesuaikan ya. Di sini saya. Oke, tinggal kita aduk. Nah, ini anak hotel juga ya yang bikin gini ya. Jadi sayurannya anak hotel juga yang menyediakan ya. Jadi mereka udah nggak nungguin lagi Bu Barin. Tuh, tinggal campur-campur aja. Ada yang komen ketinggalan jauh karena kurang sehat. Well, semoga Aduh. lekas sembuh ya. Iya, cepat sembuh ya. Saya pikir gorengannya kurang sehat. Memang gorengan ini nggak sehat. Tapi gimana lagi jadi toksik. Beneran ini memang jadi toksik banget. Jadi toksik banget. Oke, jadi deh ini bakwannya. Mbak Iis akan menggoreng bakwannya. Jadi nggak perlu menambah bumbu ya. Mungkin ayamnya Bu Barin dipotong biar Bu Barin bisa nunjukin isinya ke teman-teman ya. Oke, mau ini ya kemasan daging aja ya. Ya, pok-pok kayak pok-pok gitu ya. Mungkin Itu boleh pakai mangkok. ini aja. Iya, pok-pok ya. Saya gimana nih ngambil? Minta tolong Mbak Rita ambilin satu. Yuk, ayam. Yes. Gak apa-apa ayam yang lebar tuh. Itu yang sambungan loh itu. Ini yang sambungan. Oke, kerja itunya. Nah, coba kita lihat. Kelihatan ya? Isi ya. 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 Dan lengket ya Bu Barin, tidak ada selogi. Selogi itu kayak kaos kaki. Betul. Itu loh ya, jadi lepas. Nah, ini lapisannya benar-benar kuat semuanya ya, mulai paruh semuanya lapisannya benar-benar kuat. Nah, ini kalau juicy itu guntingannya mudah, Bu. Nggak lihat. Nggak lihat, betul. Kalau gibran ada bala-bala tapi dikasih isian. Seperti ini. Boleh saya kasih contoh makannya, cara makannya? Ya. Nah, coba kita makan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas nih. Apa Bu Barin? Oh. Panas. Empuk. Resep. Enak. Tepungnya crispy.
besok praktek. Nah, Makasih ini Bu Farin. apa? Bubuk. Apa? Rasa apa? Kare. Saya suka kare. Ini kare ya? Rasa ayam lagi. Enggak ya. Nah, nanti tambahin cabai. Sama aja dulu orang ya. kare, kare ayam. Saya suka bumbu kare. Tapi ini karenya kurang, kalau menurut saya sih ya, kurang oke. Ya. Coba saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kita udah bikin bubuknya. Kok kelihatan ini ya? Bantut apa nih? Punel apa ya, kayak kalau orang bodinya sintal gitu. Body montoknya sintal gitu loh. Itunya loh. Apa bawahnya? Apa sintal? Wote. Orang sini mau Kalau Nggak berminyak ya. Biasanya kan gorengan berminyak. Kenapa tidak berminyak, Bu Farin? karena ada SAPP. SAPP. Nah, kita ini jarinya boleh dipakai apa? Biasa. Dipotong kayak tadi. Saya membuat mendoan ya, tempe mendoan ya. Jadi tepung tadi sama yang dipakai untuk bakwan kan saya pakai tepung mendoan ya. Tinggal kita tambahkan air aja. Langsung kita. Kalau susah mendapatkan tempe mendoan yang asli, boleh pakai tempe aja biasa. Yang tempe biasa, tapi pilih yang lebar. Jadi potongan saya aja pakai tempe biasa. Susah kalau di sini dapat tempe mendoan. Pakai mayu boleh. Ini digunting. Ya. Boleh. Potong aja. Biasanya mendoan ini suka ditambahin irisan daun bawang atau daun teh ya. Saya tambahin ya, biar makin gurih. Nah, itu Mbak Iris sedang mengiris doli. Sedang apa? Sedang apa? Boleh ditunjukin Mbak Iris? Intinya. Kalau terlalu basah biasanya mudah untuk mengelupas ya. Oke, tempenya Mbak Dita, boleh ini. Saya akan, nah ini ya. Oke, ini saya pakai tempe biasa. Kemudian saya iris aja lebar. Boleh dinyala, udah nyala. Nah, tinggal celupin aja di sini. Kemudian kita goreng. Jadi, oh iya, betul.
isi. Nah, seperti ini. Wah, ini mantap ini. Ini makannya hangat-hangat, Buyun. Sama sambal kecap. Kecap kasih irisan cabai. Udah deh. Kemudian hujan-hujan lagi ada. Oke, kita tunggu videonya. Terus apa di sini ya? Ini kelihatan cakep dari semua. Ini. Ya. Ini kentangnya pakai french fries ya Bapak Ibu. Saya nggak pakai kentang mentah. Kalau kentang mentah itu nggak bisa crispy karena kadar airnya tinggi. Allah. Tapi ayah Allah irabikum atau kajiban ini, Bun. Tenang, Buyun. Tinggal main doanya aja. Buyun sudah lapar ya. Saya ini loh. Sintal banget ini bedinya. Menarik sekali. Semok ya. Pola-polanya semok. Mukbang. Gitu. Oke. Udah selesai ini. Saya mau ngecap apa? Oke, tempenya boleh di ini. Sajikan Mbak Iis. Wah, ya. Ini tuh langsung sini. Ini. Oke, lagi.
Mungkin satu lagi bisa? Oke. Sip. Wow. Sini Mbak, sini Mbak, sini Mbak. Oke, Bapak Ibu ya. Untuk kelasnya malam ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya review sebentar. Jadi Bapak Ibu, untuk marinasi daging, ya entah itu daging ayam atau sapi, entah ikan, kita menggunakan STPP, ada penambahan STPP, sodium tripolifosfat atau fosfat yang fungsinya adalah untuk mengikat kadar air di dalam daging. Dan fosfat ini harus didampingi dengan garam. Untuk bumbunya, silakan disesuaikan dengan selera atau resep Bapak Ibu ya. Dan kemudian untuk paru kita rebus dulu ya, atau boleh dibumbuin dulu, kemudian direbus, kemudian setelah itu dibumbuin menggunakan bumbu bubuknya, kan ya terserah. Nah setelah itu baru kita potong-potong tipis. Berikut tahunya, tahu agar tidak mudah hancur ketika ditepungin, kita goreng setengah matang. Dan untuk jamur kita kukus sekitar 10 menit, kemudian kita peras agar kandungan airnya hilang, agar jatuhnya lebih crispy. Dan ini semua kita kemas, kemudian kita kirim ke outlet. Kita kirim, lebih baiknya kita kemas seporsi ya, per porsi. Jadi anak outlet tinggal gunting, tinggal goreng ya. Oke, sudah semua. Untuk ayamnya sudah dimarinasi. Kalau ada yang sisa-sisa seperti tadi boleh disambungin, boleh pakai tepung terigu, maizena juga boleh, akan lebih jauh lebih bagus pakai maizena, lebih lengket. Dan syaratnya yang sambungan harus beku ya pada saat penepungan seperti itu. Nah untuk tepung serbaguna bisa dipakai untuk predas dan breedernya. Predas itu tepung lapisan kering pertama, breeder tepung kering lapisan kedua. Ya, bisa dipakai untuk semua produk. Berikut juga tepung celupnya bisa dipakai untuk semua produk. Dan untuk mendoan, tepung mendoan bisa dipakai untuk bakwan, tinggal tambahkan air, tinggal tambahkan bahan-bahan lain, bisa ditambahkan udang dan sebagainya. Dan untuk mendoan sendiri, tinggal kasih air, silakan ditambahkan bawang daun atau bawang pre, tinggal dicelupkan tempenya langsung kemudian goreng. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Dari kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, foto Mbak Iis, Mbak Dita sebawa ini. Kasih apa-apa ya Bu Yun biar saya nggak senyum gini terus. Kenapa setiap kita kelas model fotonya gini terus ya? Oke. Terima kasih. Dadah. Ya, kita tata biar cakep.